Hai domo, Ryu Sensei desu. Untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang, ikuti terus channel Ryu Sensei. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan materi-materi bahasa Jepang dari Ryu Sensei ya. Yoroshiku onegaishimasu. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kapanpun dan dimanapun teman-teman nonton video ini, perkenalkan nama saya Ryu Sensei, orang Jepang yang sudah tinggal di Indonesia sekitar 8 tahunan. Sebelum masuk ke pembelajaran, Sensei akan kasih jawaban kuis di video sebelumnya ya. Jika masih ada yang salah, silakan belajar lagi di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang, tidak usah khawatir, karena meskipun tidak ada dasar, tetap bisa belajar dan akan mudah memahami bab ini. Untuk kosakata bab 10, Sensei sudah lampirkan di deskripsi video ya. Silakan dicek. Sebelum masuk ke materi, Sensei mau tanya dulu, menurut teman-teman, bahasa Jepang dan bahasa Inggris lebih susah yang mana? Silakan jawab di kolom komen ya. Kali ini mari kita belajar bahasa Jepang dari buku Minna no Nihongo bab 10 bagian 2. Materi yang akan kita pelajari adalah 1. Penggunaan benda atau orang atau tempat no posisi. 2. Penggunaan kata benda 1 ya, kata benda 2. 3. Penggunaan kalimat kata benda desu ka? Oke teman-teman, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu penggunaan benda atau orang atau tempat no posisi. Pada pola kalimat ini ada posisi. Contohnya seperti ue, shita, mae, ushiro, migi, hidari, naka, soto, tonari, chikaku, dan aida. Contoh kalimatnya adalah atas meja. Bendanya meja, bahasa Jepangnya tsukue. Posisinya atas, bahasa Jepangnya ue. Coba masukkan ke rumus. Tsukue no ue. Tsukue no ue. Contoh yang lainnya adalah antara bank dan supermarket. Tempatnya ada dua, yaitu bank dan supermarket. Bank bahasa Jepangnya ginko. Supermarket super. Lalu ada kata sambung dan, maka harus pakai partikel to. Posisinya yaitu antara, bahasa Jepangnya aida. Coba masukkan ke rumus. Ginko to super no aida. Ginko to super no aida. Jika teman-teman perhatikan, kalimat ini masih agak aneh. Nah, di video sebelumnya teman-teman pernah belajar pola kalimat yang ini atau yang ini. Nah, pola kalimat benda atau orang atau tempat no posisi ini digunakan untuk mengganti tempat pada pola kalimat ini dan ini. Contohnya adalah di atas meja ada buku. Pola kalimatnya pakai yang ini ya. Tempatnya adalah atas meja. Tadi sudah kita bahasa Jepangkan, yaitu yang ini. Tsukue no ue. Bendanya adalah buku. Bahasa Jepangnya hon. Karena buku tidak bisa bergerak sendiri, maka pakai arimasu. Kalau benda yang bisa bergerak sendiri seperti orang atau hewan, maka pakai imasu. Coba masukkan ke rumus. Tsukue no ue ni hon ga arimasu. Tsukue no ue ni hon ga arimasu. Contoh yang lainnya adalah taman ada di antara bank dan supermarket. Pola kalimatnya pakai ini ya. Bendanya adalah taman, bahasa Jepangnya koen. Tempatnya yaitu antara bank dan supermarket. Tadi sudah kita bahasa Jepangkan, yaitu
銀行とスーパーの間. Karena taman tidak bisa bergerak sendiri, maka pakai arimasu. Coba masukkan ke rumus. 公園は銀行とスーパーの間にあります。公園は銀行とスーパーの間にあります。ゴミ箱、ゴミ箱。Nah teman-teman, selain bisa dipakai untuk pola kalimat tadi, pola kalimat ini juga bisa digunakan untuk kalimat yang menunjukkan aksi. Pola kalimatnya yaitu yang ini. Tempat de objek o kata kerja. Jadi tempat pada pola kalimat ini diganti dengan ini. Contohnya adalah belajar bahasa Jepang di dalam bis. Tempatnya adalah dalam bis. Nah, ini bahasa Jepangkan dengan rumus ini. Bendanya bis, bahasa Jepangnya basu. Posisinya dalam, bahasa Jepangnya naka. Coba masukkan ke rumus. Basu no naka. Basu no naka. Objeknya bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya Nihongo. Kata kerjanya belajar. Bahasa Jepangnya benkyou shimasu. Coba masukkan ke pola kalimat. Basu no naka de Nihongo o benkyou shimasu. Basu no naka de Nihongo o benkyou shimasu. Oke teman-teman, supaya lebih paham, kita latihan bersama ya. Sensei kasih satu contoh dulu. Di bawah meja ada kucing. Titik-titik ni neko ga imasu. Nah, Sensei sudah kasih bahasa Jepangnya untuk kosakata bawah dan meja. Teman-teman tinggal gabungkan saja menggunakan rumus ini. Lalu masukkan ke kalimat ini. Jadi jawabannya adalah tsukue no shita ni neko ga imasu. Tsukue no shita ni neko ga imasu. Sekarang teman-teman jawab sendiri ya. Di belakang kursi ada kulkas. Titik-titik ni reizouko ga arimasu. Jawabannya adalah isu no ushiro ni reizouko ga arimasu. Isu no ushiro ni reizouko ga arimasu. Di depan lemari ada tempat tidur. Titik-titik ni beddo ga arimasu. Jawabannya adalah tana no mae ni beddo ga arimasu. Tana no mae ni beddo ga arimasu. Di dekat rumah ada taman. Titik-titik ni koen ga arimasu. Jawabannya adalah ie no chikaku ni koen ga arimasu. Ie no chikaku ni koen ga arimasu. Di antara saudara Agus dan saudara Asep ada saudari Haruka. Titik-titik ni Haruka-san ga imasu. Jawabannya adalah Agus-san to Asep-san no aida ni Haruka-san ga imasu. Agus-san to Asep-san no aida ni Haruka-san ga
います。ゴミ箱は洗面所の近くにあります。ゴミ箱は洗面所の近くにあります。Yang selanjutnya adalah penggunaan kata benda satu ya kata benda dua. Pada pola kalimat ini ada partikel ya, bisa diartikan dan. Sebelumnya kita pernah belajar partikel to, artinya sama, yaitu dan. Perbedaannya adalah to digunakan untuk menyebutkan semua kata benda. Misalnya ada 5 benda di dalam tas. Semuanya mau disebutkan, maka pakai partikel to. Sedangkan ya digunakan untuk menyebutkan beberapa benda saja sebagai perwakilannya. Misalnya, di dalam tas ada 5 benda, lalu hanya disebutkan 2 benda saja, maka pakai partikel ya. Ada kalanya untuk menyatakan kalau masih ada benda lainnya yang tidak disebutkan, bisa menambahkan nado setelah kata benda yang terakhir disebut. Pola kalimat ini biasanya digunakan pada pola kalimat lain, yaitu digunakan untuk pola kalimat ini. Pola kalimat ini digunakan untuk mengganti kata benda pada pola kalimat ini. Coba kita lihat contoh berikut. Di dalam kotak ada surat dan foto. Image-nya di dalam kotak ada banyak barang, tapi hanya disebutkan 2 saja. Tempatnya adalah dalam kotak, bahasa Jepannya hako no naka. Bendanya ada 2, yaitu surat dan foto. Surat bahasa Jepannya tegami. Foto bahasa Jepannya shashin. Karena ada kata dan, maka pakai ya. Karena image-nya dalam kotak tersebut masih ada benda lainnya. Karena surat dan foto adalah benda yang tidak bisa bergerak sendiri, maka pakai arimasu. Coba masukkan ke rumus. 箱の中に手紙や写真があります。箱の中に手紙や写真があります。Contoh yang kedua. Di dalam kotak ada surat, foto, dan lain-lain. Kalimatnya mirip dengan yang ini. Tapi yang ini ada kata dan lain-lain. Maka setelah nama benda yang terakhir harus pakai nado. Jadi bahasa Jepannya adalah hako no naka ni tegami ya shashin nado ga arimasu. Hako no naka ni tegami ya shashin nado ga arimasu. Yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat kata benda desu ka? Supaya lebih jelas, coba lihat dulu contoh kalimat percakapan berikut. Maaf, bank ABC ada di sebelah mana? Sumimasen, ABC Ginko wa dochira desu ka? Bank ABC ada di sebelah taman. ABC Ginko desu ka? Koen no tonari desu. Coba teman-teman lihat, dalam percakapan ini, lawan bicara tidak langsung menjawab terhadap pertanyaan, tetapi menjawab setelah menegaskan inti dari pertanyaan si pembicara. Jadi, fungsi dari pola kalimat ini yaitu untuk menegaskan kembali inti pertanyaan dari lawan bicara. Baru setelah itu menjawab pertanyaannya. Contoh yang lainnya adalah, Saudara Yamada ada di mana? Yamada-san wa
どこにいますか? Saudara Yamada ada di belakang mobil itu. Yamada-san desu ka? Kuruma no ushiro ni imasu. Oke teman-teman, biar lebih paham, Sensei mau kasih kuis. Silakan dikerjakan ya. Jawabannya akan dikasih tahu di video selanjutnya. Nah teman-teman, materi bab 10 bagian 2 sampai sini ya. Jika teman-teman baru nonton video ini dan mau belajar bahasa Jepang dari nol, silakan cek video ini ya. Jika teman-teman mau belajar materi yang lainnya, bisa cek playlist channel ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jika berkenan, mari kita belajar bahasa Jepang bersama Ryu Sensei ya. Ja, kyou no benkyou wa koko made desu. Otsukaresama deshita. Kalau begitu, mata aimashou. Bye.